Aku ada di sini, aku mau ke kereta api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel Juragan Jambu. Kali ini saya memvideokan atau mendokumentasikan perjalanan kita naik kereta api ya teman-teman. Ini ada di stasiun Kepanjen. Ini jam setengah 6 pagi teman-teman. Ini kita akan berangkat ke Surabaya. Kita akan menuju ke makam salah satu aulia atau salah satu wali ya di Surabaya teman-teman. Kita akan ke Sunan Ampel. Dan kali ini kita naik kereta. Ini saya akan mendokumentasikan untuk kenang-kenangan kita ya teman-teman. Sesaat lagi, kereta komuter layang Penataran relasi Blitar Surabaya via Malang Habis ini akan tiba di stasiun Blimbing. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan ke stasiun Blimbing, silakan untuk mempersiapkan aku barang. mau jalan-jalan. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Ini suasana di dalam kereta api teman-teman. Ini jam 8 pagi. Kita udah sampai di perbatasan Sidoarjo teman-teman. Dan ini adalah tanggul pembatas dari Lumpur Lapindo teman-teman. Ini anak saya yang merekam. Jadi ini sekalian untuk saya beritahukan kepada teman-teman bahwa kondisi tanggul dari Lumpur Lapindo seperti ini teman-teman. Tinggi banget ya. Ini ada di Desa Porong ya teman-teman ya namanya ya. Desa atau kecamatan ya kalau ini ya. Pokoknya kalau sebutannya ya di Porong ya teman-teman ini. Nah seperti ini. Ini tanggulnya tinggi banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya update dari Lumpur Lapindo ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini bawahnya juga ada airnya. Ada yang tahu nggak kalau Lumpur Lapindo ini mulai tahun berapa ya teman-teman ya? Saya udah lupa teman-teman. Tapi kalau 15 tahun kayaknya udah ada ya ini ya. Dan sampai sekarang juga belum berhenti. Ini semburannya juga masih ada ya teman-teman. Ini ketika udah longgar jadi nggak begitu banyak, ada banyak penumpang yang turun ya. Ini anak saya bisa lesehan seperti itu teman-teman. Ya biarin aja lah karena masih kecil ya teman-teman. Dan inilah Sidoarjo teman-teman. Kita udah sampai di Sidoarjo. Ini sebentar lagi teman-teman, kurang lebih 1 jam lagi kita akan sampai di Surabaya teman-teman. Kita nikmati perjalanannya sambil bikin video ya teman-teman. Dan kita udah sampai di stasiun Semut ya teman-teman. Ini alhamdulillah kita 3 jam udah sampai di stasiun Semut. Nah ini stasiun Semut atau stasiun Surabaya Kota ya teman-teman. Ya. Ini Orang-orangnya kan. Magnos sate, tulisannya ini ya kak jorok ya teman-teman. Ini tulisannya sate jancuk teman-teman. Karena di Surabaya ya, jadi namanya satenya sate jancuk ini. Kalau ditanya kok nggak pakai nasi, emang nggak suka makan sate pakai nasi ya teman-teman ya? Oke, baik. Ding ding, diam meraya, datang seekor nyamuk cunyuk. Teng 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 teng. Ada sini hari ini kita numpak becak. Awan ayah, kontiwa sana.
Ayo nyanyi nesing banter ya. Ayo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Fuad dan Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonai Maulana Yakol, Sunan Gajah dan Gak hafal guys ya. Gak hafal. Gak hafal banget, tapi hafal lagi. Itu bang. Ya, pasar guys, pasar apa mbak ini? Itu pasar orang Cina nggak? Itu lagi ada tulisan Cina. Habis dari stasiun Semut ya teman-teman, kita langsung naik bentor teman-teman. Kita langsung menuju Sunan Ampel ya teman-teman. Ongkosnya variatif teman-teman. Jadi seperti kalau apa namanya? Kalau kita naik becak itu ongkos yang ditawarkan itu pertamanya 30.000 teman-teman. Jadi kita bisa nawar ya. Itu kita tawar 20.000 itu boleh teman-teman. Ya tapi kalau teman-teman kepingin sedekah ya nggak apa-apa, dibayar 30 saja ya teman-teman ya. Nah, selamat datang di Surabaya teman-teman. Kita naik bentor sambil ngerekam. Nah ini ITC ya teman-teman ya. Ini bagus banget. ITC Surabaya. Kalau kita kesini biasanya kan bawa kendaraan sendiri ya teman-teman, bawa pickup gitu ya. Bebet ini kita kepingin santai, jadi kita naik kereta teman-teman. Guys, ada kendaraan mobil Alphard. Itu dia. Ya itu tuh lo becak. Kita rumah Alphard. Di sini kayaknya banyak. Kalau Surabaya ya memang panas ya teman-teman. Jadi beda dengan di Malang ya. Kalau di Malang kan lebih adem ya. Kalau di Surabaya lebih panas. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Biar berkeringat ini. Banyak kita kan. Kayak ayam dek panggangku. Di oven. Kayak ayam dipanggang. Ya di oven itu. Sama kita digosongin. Dan akhirnya kita sampai juga di pelataran atau komplek dari makam Sunan Ampel ya teman-teman. Sunan Ampel ini adalah Wali Songo teman-teman. Ini yang berada di Surabaya dan paling dekat dengan jangkauan kita karena kita posisinya di Malang ya teman-teman. Jadi kita cukup naik kereta. Naik keretanya bayar 30.000 teman-teman satu orang. Jadi kalau 3 orang ini sama istri dan anak, jadi kita cukup bayar 90.000, kita udah sampai Surabaya teman-teman. Jadi kita nggak perlu capek-capek, kita naik kereta aja, udah enak banget. Kita naik kereta dari stasiun Kepanjen teman-teman, itu kita sampai di stasiun Surabaya Kota atau stasiun Semut ya. Itu stasiun yang paling utara sendiri teman-teman. Dan kita naik bentor teman-teman, atau naik becak motor. Ongkos yang ditawarkan variatif ya, mulai dari 30.000, ada yang 25, ada yang 20. Dan waktu itu kita iseng aja, saya bilang, Pak ini tak bayar 20 ya, boleh ya ke Ampel gitu. Dan beliau mau, tapi pada akhirnya teman-teman kita tetap kasih 30.000 karena kita kasihan ya.
karena panas banget teman-teman di sini, cuacanya itu panas banget. Jadi kita berempati kepada tukang bentor, kita kasih 30.000 ya untuk sedekah kita juga ya teman-teman. Nah, kita udah sampai. Dan ini adalah kita berada di makamnya. Ini di sebelah barat ya teman-teman. Ini sebelum kita masuk ke dalam makam. Jadi kita santai-santai dulu, kita minum-minum dulu ya teman-teman. Dan ini kita sudah ada di dalam. Dan yang di pagar besi itu adalah makam dari Aulia Sunan Ampel ya teman-teman. Jadi kita ngaji di sini teman-teman. Kenapa kok kita ke sini teman-teman? Karena kemarin itu kita bernadar, jikalau istri saya keterima menjadi guru sertifikasi atau lulus ujian PPG ya. Jadi kita akan mengaji di Sunan Ampel. Jadi kita menunaikan nadar kita teman-teman. Nadar itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Dengan cara seperti ini, dengan cara-cara yang sudah diajarkan di dalam syariat agama Islam, kita mencoba untuk bernadar karena kita punya hajat ya. Karena istri saya juga kepingin menjadi seorang guru yang bersertifikasi ya. Itu cita-citanya istri saya dari zaman dulu ya. Jadi kita bernadar dan alhamdulillah di tahun ini istri saya sudah mendapatkan sertifikasi teman-teman. Ya alhamdulillah ya. Nah, ini bisa diminum ya teman-teman. Ini adalah air minum di sekitaran komplek pemakaman. Ini untuk konsumsi langsung diminum bisa teman-teman. Guys, maman guys. Ayo guys, makan strawberry sama ini kan. Ini dia, aku pengen nyoba apa dulu ya. Ini aja lah penasaran, ini dari Mekah tau gak sih? Emang aku ke Mekah? Aduh panas. Panas banget. Taruh mana ya? Susah. Tadi ama ada di situ cowok. Ya udahlah langsung ini dapat ini guys. Aduh jatuh. Nah ambil yang banyak aja. Setelah prosesi ngaji selesai teman-teman, kita bersantai dulu di masjid ya. Kita lesehan di pelataran masjid. Kita bisa istirahat ya sambil sambil ngadem karena panas banget teman-teman.
Nggak enak, padahal enak. Ada usaha namanya pantai cantik kan. Setelah semua prosesi selesai teman-teman, ini jam 4:25. Jadi kita berangkat ke stasiun lagi karena kita akan mengejar. Karena kita mendapatkan tiket untuk pulang itu jam 5:30 ya teman-teman. Jadi ini jam 5 kurang dikit lah, 4:30 ya teman-teman ya. 4:30 kita berangkat ke stasiun lagi untuk pulang. Dan kali ini kita juga naik bentor teman-teman. Ada yang unik di kali ini teman-teman waktu kita pulang ini. Saya nggak tahu ya teman-teman, ini pelataran ini kan kalau dilihat itu kan jalannya satu arah ya teman-teman ya. Tapi ini kok sama tukang becaknya ini kok ditabrakkan ya seperti ini ya. Saya tidak tahu lalu lintas di Surabaya seperti ini ya teman-teman. Ini kalau menurut saya ini sangat kacau ya teman-teman, karena juga berbahaya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita nggak sok-sokan, kita tetap ikut aja lah. Ini kan beliau ini tukang bentor ini kan juga profesional ya teman-teman. Nah ini kita langsung lewat, jadi nyebrang di arah yang memang benar teman-teman. Jadi kita nyebrang lagi ke sebelah sini, ke sebelah timurnya teman-teman. Dan nanti saya beritahukan, mungkin gambarnya akan goyang-goyang ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Jadi biar teman-teman tahu bahwa seperti ini keadaan di lalu lintas di Surabaya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga akan lihat ketika ada pelang tidak boleh belok juga diterobos saja ya sama tukang bentornya teman-teman. Tapi ini nggak apa-apa, ini seru teman-teman. Ini kalau saya lihat itu ya kekacauan yang menjadi kearifan lokal budaya kita ya teman-teman ya. Karena ya ini saling tabrak-tabrakan istilahnya, itu lalu lintasnya nggak boleh dipakai untuk satu jalur, ini malah dipakai untuk beberapa jalur ya. Ini perjalanan pulang teman-teman, dan ini ketika kita tanya tadi berapa sih ongkosnya untuk pulang ke stasiun ya, dan langsung dijawab 20.000 sama tukang becaknya, sama tukang bentornya. Jadi kita nggak perlu kasih tambah lagi teman-teman, karena beliau sudah rela dan ikhlas untuk dibayar 20.000 ya, tetap kita kasih 20.000 saja ya. Jadi total untuk PP untuk naik bentor dari stasiun ke makam ini sekitar 40 sampai 50 ya teman-teman, PP ya, pulang pergi. Dan kita melalui pasar ya teman-teman, kita lewat jalur pasar. Ini dekat dengan Pasar Atom ya teman-teman. Kalau kita ke Surabaya ini pasti akan melewati Pasar Atom juga. Dan ini gambarnya nggak saya edit teman-teman, ini gambarnya walaupun goyang-goyang, ini ya seperti inilah keadaan lalu lintas di Surabaya. Kalau untuk yang belum pernah naik bentor di sini mungkin akan deg-degan ya teman-teman ya. Nah, ini juga kondisi lampu merah teman-teman, tapi ini ditabrak saja sama tukang bentornya. Dan kita berhenti sebentar. Pokoknya kalau segala kesemrawutan itu menjadi budaya lokal kita ya teman-teman ya. Karena ya seperti inilah keadaan real di lapangan teman-teman. Kalau panasnya udah agak berkurang ya karena udah sore teman-teman. Kalau siang tadi itu waduh, saya benar-benar cekit-cekit ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan untuk memakai baju lengan panjang teman-teman, atau memakai jaket ya kalau teman-teman nggak kepingin gosong ya. Karena memang panas sekali di siang hari di Surabaya teman-teman. Nah ini kan ada pelang tidak boleh belok ke kanan ya teman-teman ya. Nah ini malah ditrombol ini teman-teman. Pokoknya deg-deg ser kalau lewat sini teman-teman.
Tapi saya yakin ya teman-teman ya, ini tukang bentornya udah profesional sekali teman-teman. Jadi saya nggak perlu ragu dan saya nggak takut ya teman-teman untuk naik bentor seperti ini. Kalau istri saya agak takut ya teman-teman ya. Jadi istri saya itu sambil merem ya. Jadi pegangin tangan saya terus ya dari tadi ya. Udah kayak apa namanya? Udah kayak pengantin anyaran ya teman-teman ya, kayak pengantin baru ya. Pegang tangan terus gitu ya. Karena istri saya kan penakut ya teman-teman. Jadi ya pegangan terus dari tadi. Kalau anak saya malah enjoy teman-teman. Jadi anak saya itu ya nyanyi-nyanyi seperti kebanyakan anak yang lain. Jadi kan anak saya belum tahu lalu lintas, jadi ya enjoy aja pikirannya. Ongkosnya 20.000 teman-teman, dan kita udah sampai di hampir sampai di stasiun Semut. Kita tadi udah ngaji, kita udah kulineran juga, dan kita nunggu apa namanya nunggu tiket untuk pulang. Seluruh video dari awal hingga akhir ya teman-teman, saya sudah mempublikasikan. Ribet amat ya ngomongnya teman-teman, karena tadi pagi itu sarapan nasi goreng ya, jadi agak belibet ya teman-teman ya. Nasi goreng kan banyak lemaknya teman-teman ya, jadi agak belibet ke mulut ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepingin berlibur ke Makam Sunan Ampel, teman-teman bisa naik dari stasiun Kepanjen, bisa teman-teman, dari stasiun Malang Kota juga bisa, atau Kota Lama juga bisa teman-teman. Kalau dari Kepanjen itu ongkosnya 30.000 sampai di stasiun Semut teman-teman, nanti bisa dilanjut dengan naik bentor. Kurang lebih ongkosnya 20.000 teman-teman, 20 sampai 30.000 ya. Itu mungkin jalur yang paling enak teman-teman, itu juga bisa untuk santai-santai. Dan kalau naik kereta itu sekarang udah bersih teman-teman, nggak kayak yang dulu, nggak kayak yang 10 tahun yang lalu teman-teman. Kalau naik kereta zaman dulu kan menyeramkan ya, ada ayam, terus bau keringat dan lain sebagainya seperti itu ya, karena desak-desaan. Kadang kita juga duduk juga nggak bisa teman-teman. Tapi sekarang enak sekali, kereta api itu bersih banget teman-teman. Jadi kita mendapatkan tempat duduk yang layak, ada AC-nya teman-teman, ada full AC juga. Pokoknya sekarang kereta api itu bagus banget. Jadi kalau teman-teman kepingin santai ke luar kota, nggak perlu bawa kendaraan sendiri ya, naik kereta ini bisa menjadi salah satu hiburan, karena asik ya teman-teman ya naik kereta ya. Dan ini kita udah di dalam kereta teman-teman. Ini saya iseng videoin, ada orang lain ya, ini sampai ketiduran seperti ini teman-teman. Asik banget ya kalau tidur ya, sampai tekluk-tekluk ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekali kita udah nyampe di Malang teman-teman. Ini kita udah sampai di stasiun Kepanjen, jadi kita udah sampai di Panjen. Dan kita akan pulang ya teman-teman ke rumah. Selamat siang teman-teman. Ini tadi udah selesai habis dari kirim-kirim ya teman-teman. Pagi tadi itu saya udah kirim-kirim bibit ke salah satu sahabat subscriber kita. Beliau ada di kecamatan sebelah, jadi kita kirim pagi tadi teman-teman, jam 6:30 kita udah kirim.
Dan ini sekitar jam setengah 12 sekarang saya udah sampai, barusan sampai. Dan tadi juga sempat sharing-sharing sama beliau juga, katanya kok akun Turenta Blampotnya kok nggak diisi video beberapa hari ini, bahkan udah lebih dari seminggu kan gitu ya, beliau tanya. Karena beliau adalah subscriber di channel Turenta Blampot ya teman-teman. Dan saya kasih tahu juga bahwa memang saya sekarang lagi sibuk untuk mengerjakan yang channel ini, yang Juragan Jambu. Karena ada sedikit masalah di channel Turenta Blampot saya ya teman-teman ya. Jadi saya perlu mempersiapkan channel kedua ya untuk membackup itu semua. Jikalau suatu saat ada apa-apa di channel Turenta Blampot ya, saya udah punya akun kedua yang bisa saya pergunakan nanti ya untuk nge-YouTube ya teman-teman ya. Tapi semoga saja akun Turenta Blampot tidak apa-apa ya teman-teman. Itu cuma rasa khawatir saya saja teman-teman. Jadi kalau saran saya teman-teman, jadi kalau nge-YouTube itu mending pakai satu adsense ya teman-teman, jangan dicampur-campur. Adsense-nya jangan dijadikan dua. Kalau saran saya ya satu channel, satu adsense teman-teman. Ini belajar dari pengalaman saya pribadi teman-teman. Jadi ada masalah ketika channel satunya itu dibuat main-main teman-teman. Jadi memang harus satu channel ya satu adsense teman-teman, itu aman ya kalau itu. Nah, belajar dari pengalaman itu saya berbagi pada teman-teman, kalau bisa ya kalau punya beberapa channel, satu adsense saja, itu jauh lebih aman teman-teman. Kalau tidak ada pengalaman seperti itu kan saya nggak bisa bercerita kepada teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa bercerita detailnya teman-teman, saya cuma memberikan masukan ya. Punya beberapa nggak apa-apa lah, karena banyak teman-teman yang mempunyai channel lebih dari satu, ada 2 atau 3, itu adsense-nya dijadikan satu. Itu kan ya saya udah ngalami dan sayang sekali teman-teman. Sekedar info ya teman-teman, terima kasih atas dukungan dan support teman-teman. Di 1 minggu terakhir ini kan saya udah fokus di Juragan Jambu ini ya teman-teman ya. Itu udah ngumpul 800 teman-teman, jam tayang udah ngumpul 800. Ini udah mulai saya benahi, bisa ngumpul sampai 800 itu pasti atas bantuannya teman-teman, atas support dari teman-teman yang luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya tanpa bantuan teman-teman saya nggak mungkin ya teman-teman ya bisa sampai segitu ya. Terus tonton video Juragan Jambu sampai penuh ya teman-teman ya. Ini rambut saya udah agak gondrong teman-teman. Kalau gondrong nanti saya kayak Charlie ya, Charlie ST12 ya teman-teman ya. Saya nggak suka ya kalau seperti Charlie ya. Saya kepingnya itu seperti siapa namanya, Ariel Peter Pan aja ya teman-teman ya. Terima kasih untuk supportnya teman-teman. Pokoknya gitu aja intinya dari video ini teman-teman. Jangan bosan-bosan nonton video Juragan Jambu ya. Kalau bisa aduh batuk teman-teman, kebanyakan bercanda sampai batuk ya. Tapi tetap ganteng ya teman-teman ya, walaupun brengosnya udah mulai cukur ya. Ini waktunya cukuran teman-teman. Ini nanti tak cukur aja. Ini jenggotnya ini dihilangkan apa enggak teman-teman? Kalau dihilangkan nanti tak hilangkan. Komen di bawah ya, jenggotnya ini dihilangkan apa enggak. Ini kalau wantur kemana-mana kalau ngomong ya teman-teman ya. Biasalah kan namanya YouTuber ya, kejar durasi ya teman-teman ya. Biar durasinya agak panjang dikit gitu ya. Sabar ya teman-teman ya. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya teman-teman dengan menonton video ini secara penuh dan tuntas sampai akhir ya. Dikasih tombol like ya teman-teman ya. Komen-komen di sana teman-teman biar saya enak kalau main-main ke tempat teman-teman ya. Terima kasih yang sudah nonton. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Juragan Jambu.